Tanjung. Oh, udah. Oke, kita lanjut. Jadi ini materinya, seperti yang saya sudah katakan, mungkin sudah ada yang pernah belajar di saat sekolah, gitu, atau mungkin di kalkulus, gitu ya. Nah, kan kita sudah belajar mengenai fungsi, kemudian ada juga sifat-sifat fungsi ya, yang injektif, surjektif, kemudian bijektif. Nah, kalau dia adalah fungsi injektif atau fungsi satu-satu yang biasanya dari himpunan A ke himpunan B, maka kita akan mempunyai inverse dari fungsi tersebut, yang biasanya disebut sebagai fungsi inverse. Nah, fungsi ini memetakan elemen tapi dari B ke A. Jadi kan kalau fungsi biasa kita memetakan elemen dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau inverse-nya itu bisa dianggap sebagai kebalikannya, sehingga dia memetakan elemen B di himpunan B ke tepat satu elemen A di himpunan A. Sehingga seperti yang biasa kita tahu, ini fungsi di titik atau di elemen A nilainya adalah B. Nah, notasi dari fungsi inverse atau inverse fungsi gitu ya, itu adalah F pangkat minus 1. Sehingga kalau kita punya fungsi di titik A itu nilainya B, inverse-nya berarti inverse di titik B itu adalah A. Jadi kebalikannya gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi kalau biasanya kita punya fungsi itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B, gitu kan ya, ini yang dinotasikan dengan garis yang ini, fungsi A gitu. Nah, inverse-nya itu membalik gitu ya, membalik kita memetakan dari B ke A dengan tandanya adalah F minus 1 gitu di atasnya. Jadi ini ya, kalau fungsi itu dari A ke B, inverse fungsi atau fungsi inverse itu dari B ke A. Gitu. Nah, seperti yang tadi disinggung, kan kita seperti membalik gitu ya, kalau fungsi inverse itu. Makanya kalau di bahasa Inggris, fungsi satu-satu itu adalah fungsi yang dapat dibalik, atau bahasa Inggrisnya invertible. Gitu, karena dapat didefinisikan inverse fungsinya. Jadi tadi ya, fungsi yang punya inverse itu hanya fungsi yang satu-satu atau injektif. Suatu fungsi tidak akan bisa dibalik atau dia dikatakan tidak invertible jika dia bukan fungsi satu-satu. Sehingga kalau kita punya fungsi yang bukan fungsi satu-satu, kita nggak bisa nih mendefinisikan inverse-nya. Nah, kenapa sih kayak gitu ya? Karena kalau misalkan kita punya fungsi yang bukan fungsi satu-satu, yang bukan ya, kita punya F gitu misalkan, F-nya bukan fungsi satu-satu, maka kita mungkin punya F dari elemen A1 itu sama dengan B. Kemudian F dari elemen A2 itu sama dengan B. Kalau seperti ini kan berarti diagram panahnya itu gini ya. Ini A1, ini A2, kemudian dia dua-duanya dipetakan ke B gitu kan ya. Nah, ini kan artinya dia bukan fungsi satu-satu. Gitu. Andaikan, ini pakai katanya andaikan ya, berarti itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi gitu. Andaikan F-nya punya inverse, maka kita peroleh F dari B itu sama dengan A1. Tapi kita juga punya F inverse dari B itu sama dengan A2. Nah, padahal ini bukan definisi fungsi. Ini bukan fungsi gitu ya. Sementara inverse fungsi itu kan sebenarnya juga merupakan suatu fungsi. Makanya inverse fungsi itu dikatakan juga fungsi inverse. Jadi sebenarnya dia fungsi juga gitu. Nah, sementara definisi yang ini nih, kalau kita punya yang kayak tadi, ini kan bukan fungsi ya. Gitu. Kenapa bukan? Karena misalkan di sininya dia B,
dia dipetakan ke A1 dan dipetakan ke A2 gitu. Nah, ini kan dia bukan fungsi. Makanya fungsi inverse itu hanya bisa diperoleh kalau fungsi f awalnya adalah fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Seperti itu. Nah, yang menjadi catatan, daerah asal dari fungsi inverse adalah daerah hasil dari fungsi f. Sementara daerah hasil dari fungsi inverse adalah daerah asal dari fungsi f. Jadi kita, kalau misalkan kita punya fungsi f, dia memetakan dari z ke z gitu ya. Ini kan domain atau daerah asal gitu ya. Tapi kan daerah hasilnya kita nggak tahu nih daerah hasilnya tuh apa gitu kan ya. Nah, fungsi inverse itu dipetakan dari daerah hasil yang ini nih ke daerah asalnya gitu. Jadi bukan dari sini ya, bukan dari ini, karena itu kan kodomain. Belum tentu kodomainnya sama dengan daerah hasil. Jadi kalau kita punya fungsi f dipetakan dari z, z itu bilangan bulat ya, dipetakan dari bilangan bulat ke bilangan bulat, maka kita harus tahu dulu fungsi tersebut itu range-nya apa. Range itu kan daerah hasil ya. Range atau daerah hasilnya itulah yang akan jadi daerah asal dari fungsi inverse gitu. Walaupun biasanya ini gak ditanyakan sih ya di soal, cuman untuk memperjelas saja mana sih daerah asal dan daerah hasil dari fungsi f itu gitu. Kemudian yang poin ketiga, lambang -1 dari f inverse atau dari fungsi inverse itu bukan pangkat. Jadi maaf ya tadi saya sempat menyebutkan pangkat -1, sebenarnya bukan pangkat ya, lebih tepatnya ya disebutnya f-1 gitu aja. Maksudnya untuk memperjelas kenapa dia bukan pangkat, biasanya kan kita taunya misalkan kita punya X pangkat -2, itu kan berarti 1 per X kuadrat gitu kan ya, yang kita tahu biasanya. Nah, tetapi tanda fungsi inverse yang ini itu bukan fungsi 1 per fungsinya, bukan gitu. Gitu. Jadi itu lambang, jadi kalau kalian menemukan lambang inverse, yang ini, ya, lambang inverse, itu artinya dia fungsi inverse, bukan 1 per fungsi aslinya. Gitu. Nah, gimana kalau saya mau menuliskan 1 per fungsi aslinya? Nah, ini harus diberikan tanda kurung seperti ini. Jadi kalau penulisannya seperti ini, misalkan kita punya F-nya sama dengan X plus 1. Kalau kita menuliskannya F, gitu ya, kemudian kita kotakkan gini pangkat -1, maka ini berarti artinya 1 per X plus 1. Seperti itu. Tapi kalau kita tuliskannya gini saja, itu artinya ini adalah inverse fungsinya. Inverse fungsi f gitu. Nah, ini harus dicari seperti itu. Itu penulisan saja supaya jangan kebalik. Kalau -1 di penulisan inverse itu bukan penulisan pangkat, ya. Kemudian yang keempat, poin keempat maksudnya, kalau kita punya, kan tadi ya berdasarkan definisi inverse, F inverse dari B sama dengan A, jika dan hanya jika F dari A sama dengan B. Nah ini kalau kita misalkan dengan
B-nya sama dengan fx, x-nya sama dengan A, maka ini kita punya sifat di fungsi inverse, yaitu yang pertama, fungsi inverse dari fungsinya itu adalah x itu sendiri. Sama juga dengan fungsi dari fungsi inverse-nya itu adalah x itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kita ngelihatnya gini, sudah dibalik terus dibalik lagi, ya berarti kan balik lagi ke X, gitulah istilahnya. Itu sifat saja sih yang sering berlaku gitu ya. Nah, kemudian gimana sih cara menentukan fungsi inverse? Yang pertama, kalau kita punya bentuk fungsinya itu adalah titik-titik pasangan, misalkan 1,2, kemudian titik-titik pasangan tuh maksudnya kita tahu nilai fungsi oh ini sudah pakai contoh yang di sini aja ya. Kalau punya titik pasangan, misalkan kita tahu f dari x1 atau f dari elemen x1 nilainya adalah y1. Kemudian f dari elemen x2 nilainya adalah y2. F dari x3 atau dari elemen x3 adalah y3 dan seterusnya. Nah, cara nyari fungsi inverse ya kita balik saja. Dalam artian berarti fungsi inverse dari Y1 adalah X1. Kan kita balik ya yang di sini. Itu. Fungsi inverse dari Y1 adalah X1. Kemudian kalau kita punya F dari X2-nya adalah Y2, maka fungsi inverse dari Y2 adalah X2. Gitu. Kemudian kalau kita punya nilai fungsi di X3 adalah Y3, maka inverse dari Y3 adalah X3. Jadi kita balik saja. Gitu. Mudah ya kalau bentuknya adalah titik-titik pasangan. Bukan suatu persamaan fungsi. Nah, kalau F-nya adalah persamaan fungsi, misalkan X kuadrat, X tambah 1, X kurang 1, seperti itu ya. Nah, cara mencarinya adalah sebenarnya mudah juga. Yang pertama, tuliskan fungsi dalam bentuk persamaan Y sama dengan Fx. Kemudian kita selesaikan persamaannya dengan bentuk X sebagai fungsi dari Y. Gitu. Nanti mungkin lebih kebayang kalau udah masuk ke contoh soal. Nah, kemudian kalau di buku itu langkahnya sampai langkah 2 saja. Jadi cukup sampai di sini. Tapi di beberapa buku yang lain itu kita bikin inverse-nya dalam bentuk fungsi dari X. Nanti tinggal kita ganti aja X-nya dengan F inverse X, Y-nya diganti dengan X. Nanti akan lebih, mungkin kita langsung ke contoh soal ya, biar kebayang. Nah, ini contoh soal yang pertama. Yang bentuknya adalah pasangan-pasangan. Jadi, F adalah fungsi dari ABC ke 1, 2, 3 dengan FA sama dengan 2, FB sama dengan 3, dan FC sama dengan 1. Yang pertama, apakah F dapat dibalik? Gitu ya. Nah, ini harus dicek dulu. Apakah F dapat dibalik? Karena kalau kita nggak bisa balik, atau ya kita tidak bisa cari inverse-nya, yang ngapain dicari, itulah istilahnya ya. Kemudian jika iya, bagaimana inverse fungsinya? Nah, ini kan tadi ya kita tahu dia jika dia fungsi 1, 1, fungsi 1, 1, maka dia dapat dibalik atau dia punya inverse. Nah, kita lihat nih, ini kan dari A, B, C. Fungsinya ya, ini masih mudah, ke 1, 2, 3. FA sama dengan 2, berarti ke sini. FB sama dengan 3, ke sini. FC sama dengan 1. Nah, ini kita bisa lihat dia fungsi 1, 1. Ya, karena dari diagramnya dia fungsi 1, 1. Jadi dia dapat dibalik.
Nah, gitu ya. Nah, kemudian apa inverse-nya? Ya, inverse-nya yang tadi. Kita balik saja penulisannya. Berarti fungsi inverse-nya adalah F inverse dari 1 sama dengan C. F inverse dari 2 sama dengan A. F inverse dari 3 sama dengan B. Seperti itu. Kita lihat saja dari sini ke sini, oh berarti 1 pasangannya C gitu kan ya. 2 pasangannya A, 3 pasangannya B. Ini masih mudah ya, karena bentuknya adalah pasangan-pasangan titik. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, ini yang bentuknya persamaan. Misalkan F itu dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Dengan fx-nya adalah x plus 1. Yang ditanyakan apakah f dapat dibalik, kemudian jika iya bagaimana inverse fungsinya. Nah, ini sudah ini contoh yang sama dengan contoh di pertemuan sebelumnya saat kita membahas sifat fungsi. Di situ sudah dijelaskan bahwa fungsi x plus 1 adalah fungsi 1-1. Kenapa? Karena saat, oh ini masih salah ya penulisan. Karena saat x1 tidak sama dengan x2, maka kita punya x1 tambah 1 tidak sama dengan x2 tambah 2. Artinya dia fungsi 1-1. Atau bisa kita cari dengan melihat turunan pertamanya. Turunan pertama dari, kan kita punya fungsinya ini. Berarti turunan pertamanya adalah 1. Untuk semua nilai atau untuk semua elemen di dalam domain. Gitu ya. Nah, turunannya nilainya selalu 1. Maka itu lebih dari 0. Artinya dia fungsi monotonaik, sehingga dia fungsi 1-1. Nah, karena dia fungsi 1-1, maka dia dapat dibalik. Gitu ya. Nah, karena dia dapat dibalik, kita bisa cari inverse fungsinya. Nah, cari inverse-nya itu mudah. Jadi tadi 3 langkah yang dijelaskan itu, ini kita coba kerjakan gitu ya. Pertama, ini saya mau coba tulis. Ini kan di sini ada penjelasannya. Kalau mau secara ringkasnya gitu ya, kita punya fx sama dengan x plus 1. Nah, si fx itu kan sebenarnya biasanya kita sebut sebagai y sama dengan x plus 1. Ya udah kita cari. Kalau y sama dengan x plus 1, x sama dengan berapa gitu. Nah, berarti kan kalau y sama dengan x plus 1, x sama dengan y min 1. Gitu ya. Karena kan tinggal dipindah ruas saja. Tadinya y sama dengan x plus 1, berarti x-nya sama dengan y min 1. Nah, y min 1 ini adalah inverse fungsinya. Seperti itu. Ini sampai sini. Penjelasan ini adalah penjelasan sampai sini. Maka inverse fungsi dari f adalah f inverse y sama dengan y min 1. Seperti itu. Nah, yang warna kuning ini adalah penjelasan di buku. Jadi kalau di buku cukup sampai di sini saja nih. Kalau di buku kalian yang kalian pakai cukup sampai di sini aja penjelasannya. Tetapi beberapa buku lain itu menuliskan inverse. Kalau ini kan inverse-nya dalam bentuk variabel y ya, inverse-nya. Nah, kalau di buku lain inverse-nya itu tetap dalam variabel x. Nah, itu sebenarnya terserah sih. Sebenarnya yang penting persamaannya sama. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya tinggal diganti aja. F inverse-nya itu adalah X min 1. Jadi yang tadinya Y min 1, kalau di buku-buku lain itu makanya X min 1. Jadi dia F inverse dari X adalah X min 1. Gitu. Tapi kalau kalian mau nulisnya yang ini nih, yang mau nulis yang ini,
Yang warna kuning, boleh. Buku kalian pakainya penulisan warna kuning. Kalau di buku lain atau kalau kalian cari contoh di internet, itu banyak nulisnya pakai yang warna biru. Itu boleh juga, sama aja gitu ya. Yang penting fungsi inverse-nya sama-sama bentuknya variabel dikurang 1. Gitu. Jadi kalau yang tadi ya, yang kuning ini berarti ini sampai langkah 2. Yang tadi saya jelaskan di depan. Nanti kalian bisa cek. Nah, kalau yang biru ini adalah langkah 3. Kalau nanti saya bikin soal, kemudian saya tanya fungsi apa, tentukan fungsi inverse-nya. Kalian boleh pakai langkah 2 atau pakai langkah 3, terserah kalian lebih paham mana, sama aja sebenarnya. Gitu ya. Kemudian di sini saya nggak menuliskan fungsi inverse ini, fungsi inverse itu dari mana ke mana, itu saya nggak nulisin gitu ya. Karena sebenarnya kita di sini nggak tahu daerah hasilnya itu apa saja gitu. Ya bisa sih kalau mau dicari, tapi sebenarnya tidak perlu dituliskan fungsi inverse-nya itu dari mana, dari himpunan apa ke himpunan apa, itu tidak perlu dituliskan gitu. Yang penting kita tahu saja daerah asalnya itu pasti adalah daerah hasil dari fungsi f. Kemudian daerah hasil dari fungsi inverse-nya adalah daerah asal dari fungsi f-nya. Seperti itu. Jadi mudah ya, langkahnya adalah yang warna merah sebenarnya. Kita tahu fx-nya sama dengan x plus 1. Kemudian kita tukar atau kita substitusi atau kita ganti si fx dengan y. Maka y sama dengan x plus 1. Setelah itu kita selesaikan persamaan dalam maunya tuh x sama dengan sesuatu. Nah, si x berarti kalau kita punya y sama dengan x plus 1, berarti x-nya sama dengan y min 1. Nah, y min 1 itu adalah inverse dari fungsi yang kita punya tadi. Seperti itu. Atau inverse-nya bisa juga dituliskan sebagai x min 1. Nah, kemudian kita punya contoh yang lain, misalkan kita punya f dari bilangan real ke bilangan real dengan fx-nya sama dengan x kuadrat. Apakah f dapat dibalik? Kemudian jika iya, bagaimana inverse fungsinya? Nah, kita harus cek dulu, apakah dia fungsi satu-satu. Nah, ini sama mirip juga dengan contoh di minggu sebelumnya, fungsi x kuadrat untuk domain bilangan real, seluruh bilangan real gitu ya, itu bukan fungsi satu-satu. Karena untuk f di titik atau f di elemen 2, x kuadratnya sama dengan 4. Kemudian untuk f dari minus 2, x kuadratnya juga sama dengan 4. Padahal 2 tidak sama dengan min 2. Jadi dia bukan fungsi satu-satu. Karena dia bukan fungsi satu-satu, maka dia tidak dapat dibalik dan tidak memiliki inverse. Seperti itu. Jadi untuk mengerjakan fungsi inverse, kalian tidak boleh melupakan pemahaman mengenai fungsi satu-satu. Kemudian apa saja atau bagaimana kalian menentukan fungsi satu-satu gitu. Kalau kalian lupa mengenai fungsi satu-satu, ya istilahnya jadi bukan lupa juga ya, tidak bisa mengerjakan inverse fungsi seperti itu. Ibu, mau tanya, Ya. Bu. Tapi kalau anggota X-nya diberikan batas, berarti ini kan bisa dijadikan inverse ya, Bu? Ya, betul. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini bukan fungsi satu-satu karena domainnya dari bilangan real ke bilangan real. Kalau ini domainnya saya tentukan, gitu ya, kemudian daerah hasilnya juga nanti kalian bisa cari, itu bisa saja X kuadrat itu adalah fungsi satu-satu. Gitu. Jadi tergantung dari domain ini ya. Kan fungsi itu kita bisa tahu dia fungsi satu-satu atau bukan, itu tergantung dari domainnya. Jadi kalau domain ini berubah, itu dia mungkin adalah fungsi satu-satu. Contohnya,
F-nya dari bilangan real positif ke bilangan real positif juga. Gitu. Nah, ini nanti X kuadratnya fungsi satu-satu. Seperti itu. Seharusnya ya, fungsi satu. Jadi bukan berarti X kuadrat itu eh, selalu bukan fungsi satu-satu, enggak juga. Tapi kembali lagi, semua itu bisa punya sifat fungsi satu-satu atau tidak punya sifat fungsi satu-satu, itu tergantung dari domainnya. Jadi nanti kalian harus teliti ya, kalau tiba-tiba kalian dapat soal X kuadrat, tapi domainnya itu ternyata pas dicek, oh dia ternyata dengan domain ini atau dengan daerah asal yang ini yang didefinisikan, itu ternyata dia fungsi satu-satu. Oh berarti dia bisa dibalik, berarti dia punya inverse. Seperti itu. Jadi harus teliti ya dalam mengerjakan soal. Sekali lagi, bukan berarti X kuadrat itu selalu tidak punya inverse, tidak juga, tapi tergantung domainnya. Sama juga dengan contoh yang ini nih, yang tadi X plus 1. Bukan berarti dia selalu punya inverse, gitu ya. Nanti harus dicek juga domainnya apa, gitu. Ya, itu contohnya 3 soal. Nah, ini ada hubungannya dengan contoh 19 halaman 140. Ini contohnya adalah X kuadrat, tapi dia punya inverse. Jadi nanti kalian bisa lihat di buku halaman 140, apa sih inverse dari X kuadrat. Sebenarnya gampang aja ya, gitu ya. Jadi kan fx sama dengan X kuadrat. Fx-nya sama dengan Y, berarti Y sama dengan X kuadrat. Nah, gimana kita maunya dia X? Sama dengan sesuatu. Nah, kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat, kita maunya X-nya ini. Berarti kan X itu kan dari X kuadrat ke X, berarti kan diakarkan gitu ya istilahnya. Berarti X sama dengan akar Y. Nah, berarti ini apabila fx punya inverse, maka inverse-nya adalah ini. Berarti inverse-nya f inverse dari y, kalau di buku nanti tulisannya adalah adalah akar y. Seperti itu. Itu ya, tapi harus dilihat lagi tadi. Ini contoh di halaman 140 itu di mana si fx-nya didefinisikan pada daerah asal atau daerah domain yang menyebabkan dia fungsi satu-satu. Sehingga dia bisa dicari inverse-nya dan ternyata inverse-nya adalah akar dari Y. Atau misalkan bisa juga ditulis akar dari X, boleh juga gitu ya. Seperti itu. Nah, ini latihan soal. Kalau kita punya F itu dari bilangan bulat positif ke bilangan bulat, fx-nya adalah x kuadrat tambah 2. Yang ditanyakan sama seperti yang tadi, apakah f dapat dibalik? Kemudian, jika iya, bagaimana inverse fungsinya? Setelah itu, berapa nilai inverse fungsi f di titik 11? Atau di nilai 11 gitu ya. Nah, ini coba dikerjakan gitu. Nanti siapa yang mau coba jawab, itu bisa jawab. Coba dikerjakan dulu.
Ibu saya mau coba, Bu. Ya, boleh. Berarti kan Jadi, X sama dengan plus akar fx min 2, Bu. gimana sebentar. X sama dengan, Karena yang domainnya itu adalah bilangan caca, berarti positif akar dari Y min 2. akar dari Y-2 gitu. Berarti ini sudah punya inverse ya. Coba apakah F dapat dibalik? Iya, Bu, bisa. Kenapa? Karena batas domainnya memungkinkan untuk dia terjadi fungsi satu-satu. Ya, boleh. Penjelasan seperti itu dijelaskan dengan kalimat boleh atau nanti ditambahkan penjelasan. Nah, ternyata karena dia bisa dibalik, dapat inverse fungsinya seperti ini ya. Akar dari Y-2. Kemudian nilai fungsi di F inverse 11 berarti F inverse X itu sama dengan akar X min 2. Berarti nilai yang ini? Berarti F inverse 11 sama dengan akar dari 11 kurang 2. Ya, berarti akar dari 9 gitu ya. Dengan 3. Ya, terima kasih Putra jawabannya. Ya benar. Jadi tadi ya bisa menggunakan penjelasan kata-kata karena dia domainnya adalah bilangan bulat positif, maka dia dapat dibalik. Atau kalau ingin lebih meyakinkan gitu ya, kalau kalian masih kurang yakin, bisa juga dicek dengan melihat bisa mengecek yang pertama, misalkan kalian cek turunannya gitu. Kan dia fx itu kan sama dengan x kuadrat tambah 2 gitu ya. Tambah 2. Berarti turunan dari fx itu kan berarti 2x. Gitu. Ya kan? Nah, kita tahu nih x-nya itu dari bilangan bulat positif. Berarti kan 2 dikalikan suatu bilangan bulat positif, apapun bilangannya akan lebih dari 0. Maka dia adalah fungsi monoton naik. Karena dia fungsi monoton naik, maka dia fungsi satu-satu. Karena dia fungsi satu-satu, maka dia dapat dibalik. Itu cara kalau kalian mau cari supaya lebih yakin, bisa cek turunannya. Atau kalian juga bisa gambar diagram panahnya. Berarti kan Z-nya positif, berarti dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Oh, ini kurang bagus, sebentar. Kalian punya titiknya 1, titik 2, titik 3, dan seterusnya gitu ya. Sampai tahingga gitu. Nah, 1 itu berarti dipetakan ke 1 kuadrat ditambah 2, berarti dia dipetakan ke 3 gitu ya. 1 ternyata dipetakan ke 3. 2 berarti dipetakan ke 2 kuadrat tambah 2. 4 tambah 2 berarti dia dipetakan ke 6 gitu. 3 dipetakan ke 9 ditambah 2. 11. Seperti itu. Nah, kalau kalian gambar, ternyata kalian dapat polanya, dia itu adalah fungsi satu-satu gitu ya polanya, karena tidak ada nilai yang tidak ada 1 dipetakan ke 3, kemudian 2 dipetakan ke 3, nggak ada yang kayak gitu. Gitu. Jadi dari gambar diagram panahnya itu bisa kalian lihat bahwa dia adalah fungsi satu-satu. Jadi kalian ambil saja contoh beberapa nilai, kemudian terlihat polanya dia adalah fungsi satu-satu. Itu boleh juga.
Nah, karena dia fungsi satu-satu, maka dia dapat dibalik. Nah, kemudian inverse-nya apa? Nah, inverse-nya itu adalah yang tadi dijawab oleh Putra, yaitu X sama dengan akar Y min 2. Cara carinya gimana gitu ya? Kalau masih ada yang bingung kan kita tahu Fx sama dengan X kuadrat tambah 2. Berarti Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Berarti Y min 2 sama dengan X kuadrat. Maka X-nya sama dengan akar dari Y min 2. Seperti itu. Nah, nanti kan diperoleh ya yang ini. Nah, ini penulisan di buku seperti ini. Inverse-nya adalah akar dari Y min 2. Ini kalau di buku dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kalian mau menuliskan ini dalam bentuk F inverse dari X, berarti dia adalah akar dari X min 2, itu juga tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian di soal ditanyakan lagi, berapa sih nilai dari F inverse di titik 11? Ya, dimasukkan saja. 11 itu menggantikan variabelnya. Berarti F inverse dari 11 adalah akar dari 11 min 2, yaitu akar dari 9. Berarti F inverse 11 itu adalah 3. Seperti itu. Insya Allah tidak sulit gitu ya. Yang penting kalian paham untuk mencari apakah dia fungsi satu-satu atau tidak. Kalau untuk mencari inverse itu saya yakin tidak terlalu rumit gitu. Nah, itu latihan materi fungsi inverse. Kita lanjut ke fungsi komposisi. Fungsi komposisi konsepnya serupa dengan komposisi yang ada di, dulu kita belajar komposisi di mana? Oh, di relasi. Mirip ya dengan komposisi yang ada di relasi. Nah, misalkan kita punya fungsi G kecil atau fungsi G, fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian fungsi F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi fungsi dari F dan G dinotasikan dengan F, kemudian lingkaran G, atau F komposisi G, yang didefinisikan sebagai F komposisi G dari elemen A, ini adalah nilai fungsi F di titik elemen fungsi G di elemen A. Gitu ya. Ini adalah definisinya. Jadi misalkan kita punya ini ya gambar ilustrasinya, kita punya himpunan A ke himpunan B, di mana fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi G. Gitu, fungsi G. Kemudian kita punya himpunan B ke himpunan C, di mana fungsi dari himpunan B ke himpunan C adalah fungsi F. Kemudian kalau kita punya elemen A kecil, maka A kecil akan dipetakan ke fungsi G di titik A, ini ya, atau G dalam tanda kurung A kecil, itu di himpunan B. Nah, dia akan dipetakan lagi ke F dalam tanda kurung F dari elemen G di elemen A, dari fungsi F, maaf. Jadi dipetakan yaitu F dengan elemennya sendiri adalah fungsi G di elemen A. Seperti itu. Nah, pemetaan yang ini nih, dari A ke C ini adalah komposisi F lingkaran G gitu ya, atau F komposisi G. Nanti sama seperti yang tadi akan lebih terbayang mungkin ya kalau sudah masuk ke contoh soal. Nah, caranya itu sebenarnya begini. Untuk menentukan F komposisi G dari elemen A, yang pertama kita terapkan dulu fungsi G-nya dulu. Jadi yang di belakangnya dulu. Kita intinya kita cari atau kita terapkan dulu fungsi G ke elemen A. Nanti kita peroleh nilai G di titik A gitu ya. Nah, setelah itu baru kita terapkan fungsi F, tapi ke elemennya adalah elemen G yang tadi kita sudah punya gitu. Nanti kita baru punya seperti ini, fungsi
komposisi F dan G. Kalau pakai kalimat mungkin memang bingung ya. Nanti ini tidak sesulit itu gitu ya. Nah, yang jadi catatan itu adalah yang poin terakhir nih, yang poin ketiga sebenarnya, yang paling bawah, komposisi F lingkaran G atau komposisi F dan G hanya bisa dilakukan kalau daerah hasil fungsi G adalah himpunan bagian dari daerah asal fungsi F. Gitu ya. Jadi intinya sebenarnya hanya bisa dilakukan kalau ini tuh sama-sama himpunan B. Gitu. Jadi kan G tadi dipetakan dari A ke B. F dipetakan dari B ke C. Ininya kan sama-sama B. Gitu ya. Sebenarnya. Ini sebenarnya daerah hasil, tapi sebenarnya kita bisa lihat dari sini juga. Ini kan sama-sama B gitu ya istilahnya. Maka F komposisi G itu bisa nanti dari A ke C. Gitu. Tapi kalau kita punyanya, misalkan kita punyanya, G dulu deh, G itu dari A ke B. Kemudian F-nya dari C ke D. Maka F komposisi G ini nggak ada gitu. Karena yang ini nggak sama yang ini gitu. Gampangnya sih gitu ya. Mudahnya tuh melihatnya seperti itu. Nggak mungkin kita punya komposisi F, komposisi G kalau G-nya itu dari A ke B, tapi F-nya dari C ke D. Jadi mereka seperti tidak ada hubungannya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Nah, nih, misalkan, ini contoh soal ya. Yang pertama, kalau kita punya bentuknya titik-titik atau pasangan fungsinya, gitu ya, bukan persamaan fungsinya, tapi langsung pasangan-pasangannya. Nah, kita bisa lihat G-nya dari ABC ke ABC. F-nya dari ABC ke 1, 2, 3. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, ini dan ini tuh kan sama. Gitu. Maka kita bisa cari komposisi FOG. Ini kita bisa cari. Karena G-nya dari ABC ke ABC, F-nya dari ABC ke 1, 2, 3. Gitu. Nah, kemudian kita lihat GA atau fungsi G di titik A itu sama dengan B. Fungsi G di titik B itu sama dengan C, fungsi G di titik C sama dengan A. Kemudian FA itu sama dengan 3, FB sama dengan 2, FC sama dengan 1. Nah, tentukan komposisi fungsi FOG. Yang pertama, komposisi fungsi FOG atau F lingkaran G gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yang warna kuning, komposisi ini dapat dilakukan karena daerah hasil fungsinya adalah himpunan bagian dari daerah asal fungsi F. Itu. Walaupun sama-sama ya, sebenarnya sama-sama ABC, tapi kan bisa kita katakan juga itu adalah himpunan bagian. Nah, gimana cara cari komposisinya? Ya dimasukkan saja FOG dari elemen A atau F komposisi G dari elemen A itu kan sebenarnya adalah nilai fungsi F dari GA. Nah, yang di dalam ini kita kerjakan dulu. Ini dalam ini. Nah, kita tahu G dari elemen A atau nilai fungsi G dari elemen A itu adalah B kan. B. Maka GA kita substitusikan dengan B. Kita substitusi. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti kita peroleh jadinya F
dari titik B. F dari titik B itu kan sudah ada ya di sini. Berarti dia sama dengan 2. Gitu. Tinggal dimasukkan saja ya, disubstitusi saja. Istilahnya kayak gitu. Kemudian FOG dari B. FOG dari B itu berarti F dari nilai fungsi G di titik B. Ini dari definisi komposisinya ya. Nah, nilai fungsi G di titik B sendiri itu kan adalah ini C kan ya. Gitu. Ya kita substitusi saja. Si GB-nya kita ganti dengan C. Kita peroleh F dari C. Nah, F dari C juga udah dikasih tahu kan tadi di definisi fungsinya itu adalah 1. Berarti F komposisi G dari B atau FOGB adalah 1. Sama juga nanti ini C. Berarti kan F dari GC. GC-nya sendiri adalah A gitu ya. Adalah A. Kita substitusi A. Nah, kemudian FA sama dengan 3. Maka dia sama dengan 3. Gitu. Tinggal disubstitusi aja. Nah, kemudian mungkin yang jadi pertanyaan, tahu dari mana yang disubstitusi itu adalah ini. Tahu dari mana, Bu? Yang disubstitusi adalah A, B, dan C. Tahu. Karena kan tadi ya, G itu memetakan dari A, B, C ke A, B, C. F dari A, B, C ke 1, 2, 3. Maka F komposisi G itu dari ini. Dari sini ke sini. Berarti dia adalah dari A, B, C ke 1, 2, 3. Makanya, waktu kita cari komposisi fungsi, itu kita cari komposisinya adalah komposisi dari A, komposisi dari B, komposisi dari C. Bukan komposisi dari 1, komposisi dari 2, komposisi dari 3. Bukan seperti itu. Karena fungsi komposisinya yang di sini nih, itu daerah asalnya adalah ABC. Gitu ya. Nah, itu adalah fungsi komposisi FOG atau F lingkaran G. Gimana kalau GOF atau G lingkaran F? Nah, ini tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena F-nya itu dari ABC ke 1, 2, 3. G-nya dari ABC ke ABC. Nah, ininya kan nggak sama ya. Ininya kan nggak sama. Oh, itu kecoret ya. Ya, ya itu harusnya ada A-nya. Ya, gitu. Kan nggak sama ya. Jadinya G komposisi F itu nggak ada. Gitu. Nah, jangan lupa ya, kalau F komposisi G, yang ditulis duluan G-nya, baru F. Kalau G komposisi F, yang dituliskan F-nya dulu, baru G. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Nah, itu kalau bentuknya adalah titik-titik fungsi. Atau ya yang kayak tadi, pasangan-pasangan yang sudah diketahui. Gimana kalau bentuknya persamaan? Nah, ini contoh yang lain. Misalkan F dan G masing-masing adalah
fungsi dari bilangan bulat positif ke bilangan bulat positif ya. Positif. Oh ya. Dari bilangan bulat positif ke bilangan bulat positif. Fx 2x plus 3, Gx 3x plus 2. Tentukan komposisi fungsi FOG dan GOF. Nah, ini pasti ada ya komposisinya. Kenapa? Karena F itu dari bilangan bulat positif ke bilangan bulat positif. G-nya bilangan bulat positif ke bilangan bulat positif juga. Nah, kalau kita lihat FOG, berarti kan kita lihat ini dulu ya. FOG berarti kan ini itu sama dengan ini. Karena kan FOG yang dilihat G-nya dulu ya. Berarti FOG-nya ada. GOF berarti kan yang dilihat F-nya dulu. Ini bilangan bulat positif, ini bilangan bulat positif, jadi dia ada. Gitu. Jadi FOG atau F komposisi G dan GOF atau G komposisi F, dua-duanya tuh ada, bisa dicari. Nah, gimana cara nyarinya? Yang pertama, FOG atau F komposisi G. Komposisinya itu berarti seperti yang tadi kita tuliskan saja. FOG itu berarti F dari si GX. F dari GX. GX-nya kita masukkan atau kita tuliskan. GX-nya apa? GX-nya di soal kan dikasih tahu GX sama dengan 3X tambah 2. Berarti dia adalah F dari 3X tambah 2. Itu. Kemudian F sendiri itu kan 2X tambah 3. Nah, X-nya adalah yang ini. Ini itu kita pandang sebagai X. Makanya dia jadi 2X tambah 3, X-nya adalah yang ini. Disubstitusi, menggantikan si X. Gitu ya. Jadi, tadi pertama kita punya F komposisi G. Itu kan berarti F dari fungsi GX. Fungsi GF-nya ada GX-nya F dari fungsi GX. Fungsi GX-nya sendiri adalah 3X tambah 2. Ini kita tuliskan di dalam sini, 3X tambah 2. Berarti sekarang kita punya F, fungsi F dari 3X tambah 2. Nah, karena fungsi F-nya adalah 2X tambah 3, si 3X tambah 2 ini kita pandang sebagai satu kesatuan. Sebagai seperti satu variabel gitu. Nah, dia kita pandang sebagai si X. Nah, karena fx-nya adalah 2x dikalikan 3, berarti kita 2 dikalikan yang ini, 2 dikalikan yang ini ditambah 3. Nah, ini nanti dikerjakan saja, diperoleh 6x tambah 7. Seperti itu ya, jadi tinggal disubstitusikan saja sebenarnya. Nah, cara yang sama dengan GOF. Tadi seperti penjelasan yang di atas juga GOF ada ya, yang warna kuning ini kan dia ada tadi. GOF berarti fungsi G dari fx. Nah, sekarang ditukar. Fx itu apa? Fx itu 2x tambah 3. Berarti kita substitusi nih 2x tambah 3 ke sini. Gitu kan ya. Berarti sekarang kita punya fungsi G dari 2x tambah 3. Maka kita 2x tambah 3 ini seperti kita anggap satu kesatuan atau kita anggap sebagai suatu bilangan gitu ya, suatu sesuatu. Kita substitusi ke fungsi G-nya. G-nya itu apa? G-nya 3X tambah 2. Nah, ini 2X tambah 3 kita anggap sebagai X-nya. Berarti 3 dikali X-nya. X-nya apa? 2X tambah 3. Berarti 3 dikali 2X tambah 3 ditambah 2. Nanti diperoleh 6X tambah 11. Gitu ya. Jadi sebenarnya disubstitusikan saja bentuk fungsinya. Nah, kita bisa lihat bahwa komposisi fungsi FOG atau F lingkaran G dengan GOF atau G lingkaran F itu tidak sama. Mirip ya dengan relasi R1 komposisi R2 dengan R2 komposisi R1 itu tidak selalu sama atau bahkan tidak sama. Gitu ya.
Seperti itu. Nah, ini terakhir latihan soal, kalian coba kerjakan. Misalkan kita punya F dan G masing-masing adalah fungsi dari bilangan real positif ke bilangan real positif. Dengan Fx-nya adalah akar X. Gx-nya akar X plus 2. Tentukan komposisi fungsi FOG dan GOF. Ini pasti ada ya, karena domainnya sama-sama bilangan real positif ke bilangan real positif. Jadi mau dibalik GOF atau FOG itu pasti ada komposisinya. Kemudian tentukan nilai FOG di titik 14 atau di nilai 14 dan GOF di titik 4. Gitu. Nah, coba dikerjakan. Nanti siapa yang mau coba jawab, boleh open mic. Saya boleh, Bu. Ya, boleh. Kan ini langsung aja, Bu. Langsung cari Ya. F bulat, F bundaran F Ya. lingkaran G. F Ya. lingkaran G sama dengan akar X. F G X sama dengan, Oh, sebentar. Sama dengan F. Gini kan ya. oh ya, sama gitu. Terus Mm-mm. sama dengan akar Mm-mm. X plus 2. Ya, gini ya. Oh, terus buat cari F bulatan F lingkaran G 14 Mm-mm. Berarti sama dengan akar dari akar akar 4. dari 14 ditambah 2 sama dengan akar 16 Akar dari akar 16 gitu ya. ya, sama dengan akar 4 ya, Bu. Mm-mm. Sama dengan Nanti 2. ya. Terus kalau yang G bundaran F lingkaran X sama dengan Mm-mm. G Fx sama dengan akar X akar terus akar X plus 2 gitu. Masih. Akar X plus 2 gini ya. Iya, tapi Ya, 2 itu di X akar X pakai kurung gitu, maksudnya dikasih kurung. gini. Jadi kerjain duluan gitu ya. Nah, Ya. terus di apa tuh G bundaran lingkaran F4 Mm-mm. sama dengan G Mm-mm. Fx sama dengan akar terus Akar, berarti di sini dikerjain dulu nih ya kan. akar 4 ya, plus 2 sama dengan akar 2 plus 2 Berarti dengan akar 4 sama dengan 2 2 ya. sama Betul. Ya, terima kasih Hisham ya. Nah, jadi gitu ya. Nggak sesulit itu karena tergantung fungsinya juga sih ya. Sebentar. Jadi tinggal kita substitusikan saja antara fx dengan gx, mana yang disubstitusikan. Itu mungkin akan agak rumit kalau nanti bentuknya misalkan fx-nya itu, ini beda warna aja deh. Akan sedikit rumit kalau bentuk misalkan fx-nya sama dengan x kuadrat tambah x tambah 2, kemudian gx-nya x pangkat 3 tambah 2x kuadrat gitu. Mungkin ini akan jadi panjang gitu ya mengerjakannya, tetapi intinya sih cara mengerjakannya seperti itu. Kalau FOG atau F lingkaran G ya berarti
F dari GX. F dari GX. GX-nya apa tadi? Berarti kan ini sebenarnya F dari akar X plus 2. Nah ini karena F-nya sendiri adalah akar X plus 2-nya itu dianggap sebagai X. Makanya jadinya ke sini nih. Akar dari akar X plus 2. Seperti itu. Nah kemudian untuk yang G komposisi F atau G lingkaran F itu kan berarti G dari Fx. Berarti G dari akar X. Gitu ya. Kemudian karena Gx-nya sendiri adalah akar X plus 2, berarti si X-nya itu kita gantikan dengan akar X. Jadinya tadi ini, akar dari akar X ditambah 2. Tapi 2-nya itu di luar dari akarnya ya. Jadi kan ini jadinya akar dari akar X ditambah 2. Gitu. Nah, untuk substitusi ya tinggal dimasukkan saja. Misalkan nilai F komposisi G di titik 14 ya dimasukkan saja X-nya 14 gitu, nanti dihitung. Kemudian G komposisi F di nilainya 4 ya dimasukkan saja nilainya 4 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi mungkin akan lebih sulit kalau nanti bentuknya fungsinya adalah X kuadrat, X pangkat 3, itu kan berarti kalian harus cari dulu gitu ya bentuknya, dijabarkan terlebih dahulu, kemudian dibuat lebih singkat gitu. Untuk materi minggu ini sampai di sini gitu ya.